Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sahara, salah satu staf pengajar pada mata kuliah Teori Mikroekonomi 2 di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Adik-adik sekalian, tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-7. Dan pada minggu ke-7 ini kita akan membahas topik terkait model keseimbangan umum dan kesejahteraan. Ini adalah topik atau subtopik perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan laissez-faire. Yang kedua, kita akan membahas penyebab pasar tidak mencapai efisiensi. Dilanjutkan dengan isu terkait distribusi, lalu pertukaran dengan persetujuan awal, dan terakhir kita akan membahas dilema distribusi dan teori kedua dari ekonomi kesejahteraan. Baik, kita masuk ke topik pertama, ya, yaitu terkait dengan kebijakan laissez-faire. Nah, minggu lalu ya kita sudah membahas bahwa harga pasar di pasar persaingan sempurna, ya, itu merupakan sinyal bagi produsen dan konsumen atau rumah tangga untuk melakukan adjustment atau penyesuaian. Ketika rasio harga relatif kedua barang berubah, maka produsen akan mengalokasikan sumber daya atau input untuk kegiatan atau memproduksi barang yang memberikan keuntungan yang paling besar bagi perusahaan tersebut. Dan dari sisi konsumen, ketika terjadi perubahan harga output di pasar, maka ini merupakan sinyal bagi konsumen untuk merelokasi pendapatannya dalam mengkonsumsi barang-barang. Nah, terjadinya adjustment tersebut ya akan menyebabkan efisiensi Pareto pada kondisi keseimbangan umum. Dan kondisi efisiensi inilah yang memberikan dukungan yang kuat bagi para penganut kebijakan laissez-faire. Nah, laissez-faire itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, artinya biarkan. Ya, apa yang dibiarkan ya? Bahwa alokasi sumber daya itu biarkan saja mengikuti mekanisme pasar. Itu menurut para penganut kebijakan laissez-faire. Dan campur tangan pemerintah ya tidak diperlukan menurut mereka dalam kegiatan perekonomian. Kenapa? Karena menurut para penganut kebijakan laissez-faire ini, campur tangan pemerintah akan mendistorsi alokasi sumber daya dan menghilangkan efisiensi Pareto. Dan jika alokasi sumber daya disesuaikan dengan dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, maka menurut mereka ekonomi pasar bebas itu terjadi dan itu adalah merupakan the best choice. Tetapi ada beberapa ahli ekonomi juga yang mengkritisi ya kebijakan laissez-faire tersebut. Ya, benarkah campur tangan pemerintah ya itu tidak diperlukan ya? Nah, ini akan kita bahas. Apakah benar memang tidak diperlukan sama sekali campur tangan pemerintah tersebut di dalam perekonomian. Nah, para pengkritisi dari kebijakan laissez-faire ini menyatakan bahwa ada beberapa penyebab yang harus diperhatikan ya. Kenapa pasar itu tidak mencapai efisiensi Pareto ya? Yang pertama adalah pada kasus persaingan tidak sempurna. Yang kedua adalah eksternalitas, yang ketiga adalah barang publik ya, yang keempat adalah adanya informasi yang tidak sempurna. Nah, kita akan membahas satu persatu ya faktor penyebab mengapa pasar tidak mencapai efisiensi. Kita mulai dari persaingan tidak sempurna. Nah, persaingan tidak sempurna ini mencakup semua situasi di mana pelaku ekonomi itu dapat menggunakan kekuatannya dalam menentukan harga pasar. Nah, contoh persaingan tidak sempurna itu yang sudah Anda pelajari kan ada monopoli, oligopoli, duopoli ya, dan struktur pasar lainnya di luar pasar persaingan sempurna. Dan ingat, di pasar persaingan sempurna
pelaku ekonomi, dalam hal ini produsen dan konsumen, itu price taker, tidak bisa menentukan harga output di pasar. Dan pada kondisi ini, price sama dengan marginal cost, di mana MC sama dengan apa? MR. Dan di PPS, harga pasar merupakan sinyal bagi para pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, untuk melakukan adjustment atau penyesuaian, sehingga selalu menjamin bahwa efisiensi Pareto itu tercapai. Nah, di pasar persaingan sempurna, ya, Anda masih ingat ya, bahwa harga ya itu lebih besar ya, terutama di monopoli dibandingkan dengan apa? Marginal cost ya. Nah, sehingga ya harga pasar di sini bukan merupakan apa? Sinyal. Karena apa? Ditentukan oleh kekuatan dari produsen tersebut dalam menentukan harga. Nah, pada kondisi inilah Pareto optimum ya tidak tercapai. Dan yang kedua adalah terkait dengan eksternalitas. Eksternalitas itu apa? Yaitu terjadi ketika transaksi ya di antara produsen dan konsumen tidak sepenuhnya tercermin pada harga output. Misalnya, pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan yang berlokasi di hulu sungai. Nah, ketika perusahaan tersebut menggunakan air dalam proses produksinya, dan kemudian air yang mengandung limbah tersebut dibuang begitu saja ya ke sungai, ya, maka itu akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna lainnya. Misalnya, bagi perusahaan yang berlokasi di hilir sungai, ketika mereka hendak menggunakan air sungai yang mengandung limbah tersebut, kan mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengelola atau mengurangi limbah yang terjadi di air sungai tersebut. Demikian juga untuk bagi rumah tangga, mereka juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurangi apa kadar polutan yang terjadi di air tersebut, ya. Dan itu tentu saja memerlukan biaya. Sementara di perusahaan yang melakukan pencemaran, yaitu misalnya tadi perusahaan yang berlokasi di hulu, biaya untuk menghilangkan dampak pencemaran tersebut tidak dimasukkan oleh mereka ke dalam struktur biaya, sehingga harga output bagi perusahaan yang ada di hulu itu tidak mencerminkan kondisi biaya yang sebenarnya, ya, karena itu tadi biaya tidak memasukkan biaya untuk menghilangkan dampak pencemaran. Nah, adanya eksternalitas ini, maka harga pasar itu tidak mencerminkan ya marginal cost sosial ya. Dan harga pasar bagi perusahaan itu hanya mencerminkan marginal cost private. P ini private bagi perusahaan itu sendiri. Dan MCS ini adalah marginal cost society, di mana MCS ya sebenarnya lebih besar daripada MCP karena diperlukan effort atau upaya untuk mengurangi kandungan pencemaran air tadi ya. Nah, harga kan harusnya mengikuti MCS, Marginal Cost Society, tetapi dalam kenyataannya harga mengikuti MCP, di mana MCP tadi kan lebih rendah dibandingkan dengan apa? MCS, sehingga harga yang berlaku di pasar ini lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Nah, lalu yang ketiga adalah barang publik. Contohnya barang publik itu adalah jalan, jasa pertahanan atau keamanan, lalu lampu jalan, kemudian siaran TV yang tidak berbayar. Barang publik ini tidak bisa diserahkan produksinya begitu saja ke mekanisme pasar. Kenapa? Karena barang publik memiliki dua sifat utama. Yang pertama itu non-rival, bahwa tambahan orang ya dapat mengkonsumsi barang tersebut dengan biaya nol. Ya. Lalu yang kedua, barang publik itu bersifat non-eksklusif. Ketika barang publik sudah tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi individu yang lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Nah, dengan dua sifat ini, maka produsen tidak mau memproduksi barang publik, sehingga pengadaan barang publik tersebut harus mau tidak mau dilakukan oleh pemerintah. Artinya di sini peran pemerintah menjadi sangat diperlukan. Dan
yang berikutnya itu adalah informasi yang tidak sempurna. Ya, kita sudah membahas banyak ya di bab sebelumnya pada topik informasi ya, bahwa asimetri informasi itu terjadi ya. Ada pihak-pihak tertentu ya yang memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak-pihak yang lain. Misalnya ya, penjual mobil bekas ya lebih mengetahui kondisi mobilnya dibandingkan dengan pembelinya. Lalu pada kasus pasar asuransi ya, pembeli ya asuransi ya, misalnya di asuransi kesehatan lebih mengetahui kondisi kesehatannya dibandingkan dengan penyedia atau provider asuransi tersebut ya. Padahal dalam PPS ya, pelaku ekonomi itu kan diasumsikan memiliki informasi yang sama terkait dengan harga keseimbangan yang terjadi di pasar. Karena PPS ini kalau Anda ingat mengasumsikan bahwa informasi tersebut sempurna. Faktanya, sebagaimana yang saya katakan tadi, asimetri informasi banyak terjadi. Dan untuk mengakses informasi itu tidak gratis. Nah, jika pelaku ekonomi tidak mengetahui dengan pasti terkait harga pasar, ya, maka efisiensi yang sebagaimana yang terjadi pada pasar persaingan sempurna tidak akan tercapai. Nah, berikutnya kita akan membahas subtopik berikutnya yaitu distribusi ya. Nah, meskipun teorema pertama ekonomi kesejahteraan memastikan bahwa efisiensi tercapai pada pasar persaingan sempurna, tidak ada jaminan ya menurut mereka bahwa distribusi kesejahteraan atau pemerataan antar individu akan tercapai. Nah, ini yang membawa isu ya antara pro kontra antara equity versus efisiensi. Efisiensi ya menurut golongan yang mengkritisi laissez-faire tadi ya, efisiensi belum tentu menciptakan keadilan atau equity ya. Nah, untuk membahas ini ya kita akan menggunakan kotak Edwards ya. Tetapi di sini kotak Edwards yang kita gunakan dalam kasus pertukaran barang antar dua individu. Yang minggu lalu yang kita pelajari itu Edwards box untuk kasus produksi ya. Nah, dalam Edwards box ya pada kasus pertukaran barang antar dua individu, kita mengasumsikan terdapat dua individu dalam masyarakat, yaitu individu pertama Sinta dan individu kedua adalah Jojo. Lalu terdapat dua barang, yaitu barang X dan Y, di mana suplai barang X dan Y itu tertentu. Dan kotak Edwards box, kotak Edwards maksud saya bisa kita gambarkan seperti ini, ya. Dan karena ini kasus pertukaran antar individu, maka yang kita gunakan itu adalah kurva indifferent. Dan di sini ya OS ini titik origin dari Sinta, OJ ini titik origin dari Jojo. Dan karena pertukaran, maka sumbu vertikal, yaitu barang, dan sumbu horizontal juga barang. Nah, kita asumsikan di sini sumbu horizontal ini barang X, ya. Berarti kalau di sini, ya, karena OS di sini, ini adalah barang X, ya, untuk Jojo, ya. Yang di sumbu vertikal ini barang Y. Wah, dari perspektif Sinta, maksud saya tadi, yang di sini, maaf saya salah tadi, yang di sini ini adalah barang X untuk Sinta, ya. Yang di sumbu vertikal ini adalah barang Y untuk Sinta. Nah, dari sisi Jojo, sumbu vertikal ini barang Y untuk Jojo, ya. Ya, dari sumbu horizontalnya ini adalah barang X untuk apa? Jojo, ya. Nah, bagaimana selanjutnya barang X dan Y itu dialokasikan kepada Sinta dan Jojo ya? Kita ingat asumsi pada kurva indifferent bahwa semakin jauh ya posisi kurva indifferent dari titik asal, maka tingkat kepuasan yang diperoleh akan semakin tinggi ya. Nah, kita lihat di sini ya dari sudut pandang Sinta. Di sini ada US1, US2, US3, dan US4. Dan berdasarkan sifat kurva indifferent yang saya sebutkan tadi, maka kurva indifferent U4 ya
ini memberikan utilitas atau kesejahteraan yang paling tinggi untuk Sinta ya dibandingkan dengan U3, dan U3 itu lebih tinggi kesejahteraannya dibandingkan dengan U2 dan lebih tinggi dibandingkan dengan U1. Nah, sama halnya dengan Jojo. Dari sudut pandang Jojo, kita lihat dari titik origin ya, bahwa semakin tinggi atau semakin jauh posisinya dari OJ ya, maka tingkat utilitas atau kesejahteraan Jojo itu akan semakin tinggi, sehingga kita bisa katakan UJ4 itu lebih memberikan utility atau kesejahteraan yang lebih tinggi bagi Jojo dibandingkan dengan UJ3 ya. Nah, UJ3 lebih tinggi dibandingkan dengan 2 dan dibandingkan dengan apa? 1 ya. Dan setiap titik ya di luar OSOJ ya di sini ya, OSOJ ini nanti kita sebut dengan kurva kontrak. Ini menunjukkan kondisi yang tidak efisien. Contohnya apa? Titik di luar OSOJ tersebut ini adalah titik B dan titik A ya. Dan di titik A dan B tersebut ya, Pareto improvements masih mungkin. Karena apa? Utility salah satu individu itu masih bisa ditingkatkan tanpa mengurangi utility individu lainnya. Kita ambil contoh saja di titik B ya. Kita ambil contoh di titik B ya. Di titik B kalau Anda lihat ya, Jojo Sinta itu ada di U2. Jojo kalau kita lihat di B ini ada di U2 juga ya. Nah, kalau B dari posisi B kita pindah ke titik di sepanjang kurva kontra OSOJ, katakanlah titik M2 ya. Titik M2 ini Sinta kalau Anda lihat U2, Jojo U3 ya. Nah, artinya apa? Kalau pindah dari B ke M2 ya, maka Pareto improvement yang terjadi adalah Sinta tetap ya di tingkat kesejahteraan U2, tetapi Jojo itu kesejahteraannya meningkat ya dari U2 ke U3. Nah, di sini artinya apa? Peningkatan kesejahteraan yang terjadi ya dari sisi Jojo itu tidak mengorbankan Sinta karena Sinta masih berada dalam tingkat utility yang sama, yaitu di U2. Dan bagaimana kalau dia pindah ke M3, dari B ke M3? Kita lihat M3, ya di M3 ini kurva indifferent Sinta ini di U3. Ya, di U3. Kurva indifferent Jojo ini di U2. Nah, kalau kita lihat perpindahan dari B ke M3 ini akan menyebabkan ya utility Sinta atau kesejahteraan Sinta meningkat. Sementara kesejahteraan Jojo ini tetap. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Pareto improvement yang masih dimungkinkan ya. Lalu kita lihat lagi ya di sini bahwa efisiensi alokasi pada kasus pertukaran antar dua individu ya, efisiensi alokasinya ya yang perlu saya tekankan di sini ya, itu terjadi di sepanjang kurva kontrak OSOJ. Berarti terjadi di titik M1, M2, M3 ya dan M4 ya. Di mana pada saat itu terjadi persinggungan dua kurva indifferent. Dan kalau di titik-titik persinggungan tersebut ya kita tahu bahwa marginal rate of substitution Jojo itu akan sama dengan marginal rate of substitution Sinta ketika mengkonsumsi barang atau menggunakan barang Y dan X tersebut ya. Nah, ada hal yang perlu Anda catat di sini bahwa di sepanjang kurva kontrak ini preferensi individu saling bersaing ya. Nah, kita ambil contoh ya perpindahan. Anda buat saja perpindahan di sembarang M1, M2, M3 atau M4 itu, maka salah satu individu itu akan berada pada kondisi kesejahteraan atau utility yang lebih baik, tetapi individu lainnya berada pada kondisi atau kesejahteraan yang lebih buruk. Kita ambil contoh
perpindahan dari M2 ke M3. Di M2 ya, Anda tahu M2 ini berarti Sinta ada di U2, Jojo ya ada di sini kan U3. Nah, kalau di M3 ya, kalau di M3 Sinta di U3, Jojo ada di U2 ya. Maka perpindahan dari M2 ke M3 memang akan meningkatkan kesejahteraan dari Sinta dari U2 ke U3, tetapi akan menyebabkan penurunan kesejahteraan bagi Jojo. Karena di M2 tadi Jojo ada di U3, ketika berpindah ke M3, posisi Jojo ini berada pada kurva indifferent yang lebih rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan salah satu ya better off, tetapi individu lainnya worse off. Artinya apa? Efisiensi di sini ya belum tentu ya menyebabkan apa namanya belum tentu ya menyebabkan apa namanya kesejahteraan kedua individu tersebut ya menjadi lebih baik. Dan di sini juga nanti kita akan membahas lebih dalam isu terkait distribusi kesejahteraan ya. Kita lihat di sini ya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya, apakah Jojo mau di M4 ya? Karena kalau Anda lihat di M4 ya efisien. Tetapi kalau Anda lihat dari sisi Jojo, dia akan mendapatkan kesejahteraan yang paling rendah karena dia berada di U1. Sementara bagi Sinta, Sinta akan sangat happy sekali karena dia bisa mencapai apa? Tingkat kesejahteraan di U4. Dan kalau kita lihat posisi M1 ya, kita lihat dari sisi distribusi ya di M1 ya. Buat Sinta, dia tidak happy berada di M1 ini karena apa? Dia hanya bisa mencapai tingkat kepuasan di U1, sedangkan Jojo bisa di U4 ya. Jadi efisiensi ya belum tentu menunjukkan apa? Distribusi kesejahteraan. Nah, kita lanjutkan dengan pertukaran dengan persetujuan awal ya. Misal ada dua individu ya yang pada awalnya itu memiliki jumlah barang X dan Y yang berbeda. Katakanlah di titik A dan mereka kemudian kita lihat pertukarannya akan terjadi seperti apa ya. Nah, ada kemungkinan ya kedua individu tersebut ya melakukan dapat memperoleh manfaat dari pertukaran jika alokasi awal tersebut tidak efisien. Ini kan tadi sudah kita bahas tidak efisien karena di luar apa OS dan OJ. Nah, di sini Sinta dan Jojo itu tidak akan melakukan pertukaran jika pertukaran tersebut menyebabkan utilitas mereka turun dari kondisi awal. Jadi mereka mau melakukan pertukaran jika pertukaran tersebut menyebabkan kondisi mereka lebih baik atau paling tidak itu sama dengan kondisi awal ya. Nah, kita lihat di sini ya di A ini kan utilitas Sinta di A, utilitas Jojo ini di kurva indifferent UAJ ya. Nah, kalau dia berpindah ya dari titik A ya, maka perpindahan yang memberikan manfaat ya bagi Jojo ataupun Sinta ya itu terjadi di apa? M1 ya, M2 atau di antara M1 dan M2. Artinya di sini apa? Dia tidak dari A ya, walaupun di sini efisien, katakanlah titik ini efisien ya. Tetapi ya Jojo tidak akan mau karena di titik perpindahan dari A ke titik yang ini walaupun efisien ya itu akan mengurangi utilitas Jojo. Dan bagi Sinta pun dia tidak mau berpindah ya ke titik yang efisien lainnya di luar M1 M2 ini. Misalnya di sini. Karena bagi Sinta perpindahan itu walaupun dia efisien pertukaran tersebut maksudnya itu akan menyebabkan penurunan utilitas Sinta. Jadi hanya sebagian dari kurva kontrak yang menunjukkan alokasi yang mungkin dihasilkan dari pertukaran secara sukarela, yaitu antara apa? M1, M2 ya. Seperti itu kira-kira. Dan jika pertukaran awal ya cenderung menguntungkan beberapa pelaku ekonomi saja, maka kondisi Pareto optimum itu akan cenderung berpihak kepada para pelaku ekonomi tersebut. Misalnya kalau pertukaran awalnya di sini ya
di titik yang inefisien juga, katakanlah di sini, ya. Maka kan kalau kita kembali lagi, ya, seperti yang kita bahas pada kalau kita kembalikan lagi ya, seperti yang kita bahas pada slide yang sebelumnya ya, maka kan kalau dia berpindah pun ya, dia hanya bisa terbatas ya perpindahan tersebut dari titik, misalnya ini titik B di sepanjang ini ya. Ini katakanlah kurva independen Jojo ya, UJ ya. Ini adalah yang Sinta US ya. Jadi artinya apa? Pertukaran dari titik D di sepanjang kurva kontrak yang saya beri garis merah ini tidak akan terlalu signifikan untuk mengatasi gap kesejahteraan yang terjadi. Karena di D ini Sinta yang memperoleh kesejahteraan yang paling tinggi. Karena dia kurva interferennya itu jauh sekali dari titik asal. Sementara bagi Jojo dengan kurva interferen yang UJ ini, ya, maka kesejahteraan yang dia peroleh itu masih rendah. Ya, demikian juga kalau dari sini, misalnya kondisi awalnya di sini, katakanlah di titik C, ya, maka pertukaran pun ya itu pertukaran sukarela antara kedua individu tersebut juga tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya bagi siapa? Sinta. Karena di C ini kan posisi Sinta kesejahteraannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi Jojo. Dengan demikian, transaksi atau pertukaran sukarela itu tidak akan mengatasi gap kesenjangan yang besar dari kondisi awal tersebut. Nah, itu yang saya katakan dengan equity issue atau isu keadilan. Ya, maka ketika ya kondisi awal tersebut berada dalam kondisi ketidakseimbangan yang sangat signifikan, ya, misal yang saya tunjukkan dengan titik C dan D tersebut, disitulah diperlukan campur tangan pemerintah. Maka pada D ini misalnya transfer itu perlu dilakukan, ya, walaupun dia berpindah dari D ke sini yang efisien, maka peran pemerintah di sini karena Sinta yang lebih sejahtera, maka pemerintah bisa memungut pajak dari Sinta, lalu kemudian mendistribusikan kepada Jojo. Demikian juga kalau perpindahan sukarela dari C ke sembarang titik di kurva kontrak tersebut, maka pemerintah ya bisa memberikan pajak, mengenakan pajak kepada Jojo karena kesejahteraan Jojo di sini jauh lebih tinggi dibandingkan Sinta ya, dan memberikannya kepada pajak tersebut kepada Sinta. Artinya di sini peran pemerintah sangat diperlukan. Dan ini adalah dilema distribusi dan teori kedua dari ekonomi kesejahteraan, ya, bahwa distribusi kesejahteraan yang diinginkan di antara individu-individu dalam suatu ekonomi itu dapat dicapai dengan cara yang efisien melalui harga kompetitif jika pertukaran awal disesuaikan dengan cara yang tepat, ya. Jadi kalau di A ini kan relatif gap ya yang terjadi pertukaran awalnya itu tidak terlalu jomplang atau tidak terlalu perbedaannya terlalu signifikan tingkat kesejahteraan tersebut dibandingkan dengan tingkat pertukaran awal di titik D ini atau di titik C, ya. Jadi seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di sini, ya. Saya kira untuk pertemuan ke-7 saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.